Mari kita buka Daniel pasal 7. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka, akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk, dan kekuasaan akan dicabut. Di sini dituliskan, musuh, iblis, yang menentang Tuhan, akan mengubah waktu dan hukum Tuhan. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan dengan perjanjian itu? Dia akan mengubah segalanya, artinya menghancurkannya. Karena Yesus sudah tahu perjanjian itu akan dihancurkan dan difitnah oleh iblis. Sebelum dia naik ke sorga, sebagai apa dia meninggalkan perjanjiannya di bumi ini? Dia meninggalkan itu sebagai wasiatnya. Dia memperingatkan umat yang benar, yang mengikuti kebenaran dan merindukan kerajaan sorga, untuk menaati perjanjian ini sampai akhir. Itulah sebabnya dia menetapkan perjanjian ini sebagai wasiatnya. Mari kita pelajari hal ini dalam Ibrani pasal 9 ayat 15. Mari kita baca ini. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Siapa ia? Sebagai malaikat apa Yesus datang ke bumi ini? Dia datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Perjanjian apakah itu? Perjanjian baru. Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Bagian kekal yang dijanjikan menunjukkan kunci yang paling penting untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Kunci ini adalah perjanjian baru. Melalui perjanjian ini, kita akan menerima warisan kekal yang dijanjikan. Mari kita lanjutkan. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku, selama pembuat wasiat itu masih hidup. Di dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, wasiat adalah perjanjian. Dengan tegas dia menetapkan perjanjian itu sebagai wasiatnya agar kita menaati perjanjian ini sampai akhir. Meskipun demikian, banyak orang mengabaikan perjanjian yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, yang datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian. Mereka tidak menyadari pentingnya perjanjian tersebut. Dalam Ibrani pasal 8, dijelaskan bahwa mereka yang tidak menerima perjanjian yang baru dan tidak hidup di dalamnya tidak dapat disebut sebagai umat Tuhan. Ada alasan yang jelas mengapa kita harus memiliki perjanjian ini. Mari kita baca Ibrani pasal 8 ayat 7. Sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, jika tidak ada cacatan, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Tuhan menetapkan perjanjian yang baru, bukan dengan sewenang-wenang. Ada tujuan, kehendak, dan makna untuk menetapkan perjanjian. Perjanjian yang baru adalah perjanjian yang telah ditetapkan oleh malaikat perjanjian. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka. Perjanjian apa yang harus kita miliki agar Tuhan dapat menjadi Tuhan kita? Kepada mereka yang memiliki perjanjian yang baru, Tuhan berfirman, aku akan menjadi Tuhanmu. Dan mereka yang memiliki perjanjian baru akan menjadi umatku. Oleh karena itu, dia datang ke bumi ini dengan misi sebagai malaikat perjanjian dan menegakkan perjanjian baru. Namun, apakah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus saat ini, percaya kepada perjanjian ini? Mereka tidak tahu bahwa Yesus datang ke bumi sebagai malaikat perjanjian. Mereka tidak tahu perjanjian seperti apa yang telah Yesus tetapkan. Mereka hanya menjalani kehidupan iman dengan iman yang samar-samar. Namun, karena Anda dan saya memiliki perjanjian baru yang ditetapkan oleh Yesus yang datang ke bumi ini sebagai malaikat perjanjian.
Yesus Kristus menjadi Tuhan kita, dan kita menjadi umat-Nya yang sejati. Hanya umat Tuhan yang sebenarnya dapat masuk ke dalam kerajaan sorga dan menerima perlindungan Tuhan.